Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbagi semangat, ya, saling memotivasi, saling memberi support berkaitan dengan kegiatan literasi. Ya, saya punya cita-cita besar tentang pengembangan di dunia literasi. Ya, bagaimana nantinya suatu saat saya punya perpustakaan mini, perpustakaan sendiri. Memang punya koleksi buku itu sejak kuliah. Saya sudah terdidik atau terbiasa untuk mengoleksi buku, membeli buku, kemudian mengupdate informasi berkaitan dengan buku-buku terbaru, buku tentang sosial, politik, demokrasi, bahkan pendidikan, pembebasan atau pendidikan dari perspektif yang umum dipunyai oleh pemerintah, ya, kayak di buku-buku diskursus di perguruan tinggi, buku-buku yang membangkitkan kesadaran kritis kita sebagai mahasiswa. Dikala itu memang begitu tinggi semangat saya untuk bagaimana mendorong percepatan pengetahuan sehingga banyak narasi, juga banyak teori yang kita ikut serta dalam membaca dan membedahnya, menarik korelasinya dalam teks ke ruang-ruang konteks atau realitas. Nah, maksud saya adalah harus dimanifestasikan tiap saat, ya, bahwa semangat kita membaca, menulis, dan berdiskusi itu harus dijadikan sebagai gaya hidup. Karena ada pesan penting dari para pendahulu kita tentang bagaimana perubahan besar itu kita bangun, ya. Bahwa perubahan besar itu harus diawali dari perubahan kecil. Bagaimana kita mau memajukan Indonesia kalau mendisiplinkan diri pribadi, memulai untuk mengoleksi tata bahasa yang baik, ya, membuka cakrawala berpikir saja kita belum mampu melakukan itu. Objektifikasi atau internalisasi kesadaran, perubahan paradigmatik, ini yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita bertolak dalam klaster perubahan yang lebih besar atau dalam sebuah ruang perubahan yang lebih maju lagi ke depan, gitu. Maka modal kita atau yang menjadi resources kita adalah pengetahuan. Dunia literasi ataupun semangat literasi lah yang harus dikedepankan dalam perubahan itu. Nah, kalau proses literasi ini sudah membudaya, sudah menjadi sebuah tradisi, karena bagi saya itu adalah sebuah tradisi suci, ya. Ketika sudah bermasyarakat, ruang praktek literasi ini digalakkan, maka perubahan akan kita capai dengan mudah. Karena apa? Karena kesadaran kolektif masyarakat sudah akan terkoneksi antara satu individu dengan individu lain. Kita lebih mudah untuk membicarakan hal-hal substansial ketimbang membicarakan soal hoax, soal isu-isu yang sifatnya memecah belah masyarakat. Nah, dan kesadaran kritis, kesadaran ideologis itu harus dibangun melalui, ya, praktek berliterasi, praktek membaca, menulis, dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap urgent itu. Saya merasa penting, ya. Mari kita sama-sama satu frekuensi dalam hal mendorong spirit literasi agar pola perubahan generasi itu tetap kita ikut di dalamnya. Satu generasi dari satu ke satu dan ke generasi pelanjut lainnya, semangat literasi ini tetap kita adaptasikan, tetap kita infiltrasikan dalam
pola perubahan itu, sehingga tidak sia-sia ya. Proses regenerasi kepemimpinan juga akan makin berkualitas ketika literasi ini kita bangun, baik dalam literasi politik, literasi ekonomi ya, maupun dalam hal sosial. Nah, literasi ini harus dimaknai secara global agar kita tidak kaku ya. Karena banyak pihak, banyak generasi ya, baik itu generasi terpelajar maupun yang generasi muda lain, itu juga tidak akrab dengan yang namanya proses literasi. Mereka membaca buku malas membaca buku, mereka berdiskusi juga malas berdiskusi, mereka menulis juga semangatnya sangat tidak maju, tidak mau dengan semangat itu. Sehingga hal ini harusnya direkonstruksi lagi, kita merehab dalam tanda kutip, merehab kembali semangat yang telah ada, yaitu semangat literasi yang lebih progresif lagi. Itu dulu beberapa pandangan yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi ini. Hari ini Jumat ya, hari Jumat, kita bersiap-siap untuk sholat juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.